Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Di akhir episode sebelumnya, Osman memberikan kelonggaran pada pendeta Gregor untuk mengunjungi salah satu gereja di Sogod. Dan episode ini dimulai dengan kita diperlihatkan ada seseorang lelaki tua yang tengah bekerja membersihkan lantai gereja. Tidak lama Saltuk datang dan mengatakan padanya untuk melakukan pekerjaan itu nanti dan memintanya keluar dari sana. Namun saat Gregor dan Andreas memasuki gereja, mereka bermain kode dengan lelaki tua itu. Dan dengan sengaja, Andreas menjatuhkan kendi yang berisi air dan jatuh ke lantai. Lalu lelaki tua itu berkata, "Aku baru saja membersihkannya, tapi baiklah, aku akan membersihkannya lagi." Kemudian Gregor membantunya untuk membersihkan pecahan kendi air tersebut. Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat Gregor hendak meninggalkan Kai, yang ternyata dia telah menyiapkan sebuah gulungan surat. Kemudian memberikan surat itu kepada lelaki tua tersebut tanpa seorang pun yang tahu. Kemudian Goktuk meminta lelaki tua itu untuk keluar dengan mengatakan, "Pak tua, keluarlah, kami bisa menangani itu." Kemudian lelaki tua itu pergi dengan Goktuk dan Saltuk menatap mereka. Lalu mereka juga keluar dan meninggalkan Gregor dengan Andreas berdua. Kemudian Gregor berkata kepada Andreas, "Dilakukan dengan baik, Andreas. Sekarang saatnya menunggu catatan itu tiba di tempatnya." Kemudian mereka tersenyum. Sementara itu, di kamp pengembara, tepatnya di kamar Malhun, dia berkata kepada Alpennya, "Bahadir, aku berharap Umur Bey ada di sini, dan dia akan melihat pertemuan hari ke-40 cucunya. Bahadir, apakah menurutmu Umur Bey akan sampai?" Dan Bahadir menjawab, "Dia pasti ada di sekitar Karbala dan dia akan segera tiba di Ka'bah. Dan semoga dia kembali dengan selamat." Mendengar ini Malhun mengatakan, "Amin, Bahadir. Jangan buat dirimu kehilangan kepercayaan ayahku. Lakukan apa yang Osman katakan." Dan Bahadir menjawab, "Jangan khawatir, Malhun Hatun." Kemudian dia pun pergi keluar dari tenda. Di sisi lain, kita melihat pasukan salib tengah menunggangi kuda dan dipimpin oleh Nikola. Dan sekelompok tentara kafir yang lain tengah membawa karavan yang saat itu Turgut serta pasukannya tengah mengawasi dari balik semak. Di sini kita dapat melihat kilas balik saat Turgut mendapati para Alpennya yang kembali telah menjadi jasad dan mengatakan pada pasukannya bahwa Turgut Bey selalu membalaskan dendam para saudaranya dan kapan dia meninggalkan darah mereka di tanah. Kemudian suara takbir pun bergema di sana. Turgut juga mengatakan, "Untuk darah saudara-saudara kita, untuk anak-anak mereka yang menangis." Kemudian dia memerintahkan Alpennya untuk mulai menembakkan anak panah kepada mereka, dan pertarungan pun terjadi di sana. Mereka menghabisi semua tentara kafir itu dan mengambil semua jarahan. Sementara itu, di Kastil Belchik, seorang pendeta mendatangi Rogatos, dan dia adalah pendeta yang ditemui oleh Gregor di gereja. Dia berkata, "Tekfur Rogatos, pendeta Gregor memberikan ini padaku untuk diberikan kepadamu." Mendengar ini Rogatos kaget dan langsung mengambil surat itu lalu membacanya. Yang surat itu berisi, "Aku berada di tangan iblis seorang pria dari Kai, yaitu Osman Bey." Di sini kita dapat melihat ekspresi Rogatos setelah membaca surat tersebut. Lalu dia bertanya pada lelaki tua itu, "Kamu, siapa kamu?" Dan lelaki tua itu menjawab, "Namaku Yun. Aku adalah teman pendeta Gregor dari Konstantinopel, dan aku biksu gereja di Sogod, dan dia menemukanku." Mendengar ini Rogatos mengatakan, "Oh, terima kasih. Sekarang kau boleh pergi." Kemudian lelaki tua itu pergi meninggalkan kastil dengan Rogatos menyebut nama Osman. Beralih ke kastil Harmankaya, Bahadir menghampiri Koses seraya berkata, "Tuan Koses, seperti yang kau perintahkan, aku telah memperhatikan tenda tanpa berkedip. Mereka membawa 2 orang keluar, tapi aku tidak bisa melihat wajah mereka. Mereka membawanya ke gereja di Sogod dengan kereta yang tertutup." Mendengar ini Koses mengatakan, "Dilakukan dengan sangat bagus, Bahadir." Bahadir juga mengatakan, "Selain itu, mereka juga masih berada di gereja." Beberapa saat kemudian, terlihat Osman yang berada di hutan tengah bersiap dengan pasukannya untuk menjalankan sebuah permainan. Dia berkata, Mereka yang melakukan semua gerakan pengecut itu sekarang akan menyerang untuk mengambil pendeta itu.
Mereka akan menunggu saat terlemah kita. Dan beberapa pasukan Alpen akan menunggu di sebelah kereta, dan sisanya akan ikut denganku untuk menyerang mereka pada saat terakhir. Jadi, ketika mereka berpikir bahwa mereka telah menangkap pendeta, dengan begitu, kita akan turun dan berdiri di atas mereka. Di sisi lain, kita juga melihat beberapa kelompok Katalan tengah mengawasi sesuatu dari balik semak di hutan. Sahabat kita beralih sejenak ke perkemahan Turgut. Tiba-tiba pasukan Nicola datang menyerang mereka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nicola berteriak memanggil-manggil nama Turgut. Perkelahian bengis terjadi di sana, dengan Nicola yang terus memanggil-manggil nama Turgut dengan mengatakan, Turgut Bey, di mana kamu? Keluar dan tunjukkan dirimu. Pertarungan terus berlanjut. Mereka memasukkan anak-anak dan para wanita ke dalam tenda, kemudian membakarnya hidup-hidup. Nicola yang masih berteriak dari atas kudanya berkata, Aku ingin Turgut hidup-hidup, karena aku akan membawanya ke hadapan Mary. Turgut Bey, di mana kamu? Di mana Bey dari suku ini? Sahabat, jika kita melihat, ini adalah penyerangan yang sangat biadab. Mereka bahkan tidak menunjukkan belas kasih kepada siapapun. Mereka menyiksa para penduduk dengan menyiramkan air panas, lalu menusuknya dari berbagai arah. Sahabat, kita beralih lagi ke hutan. Goktuk dan Saltuk yang tengah membawa kereta yang mereka kira itu adalah pendeta Gregor dijegat oleh kelompok Katalan. Melihat ini, Goktuk memerintahkan Alpennya untuk melindungi pendeta. Namun pemimpin dari Katalan itu memerintahkan mereka dengan mengatakan, Jangan biarkan pendeta pergi untuk kedua kalinya. Kemudian penyerangan dimulai. Goktuk berkata kepada Alpennya, Jangan biarkan mereka mendekati kereta. Kemudian pertarungan pun terjadi di sana. Tidak lama Osman datang bersama Boran dan Gundus untuk membantu melawan. Dan saat salah satu Katalan mendekati kereta dan membuka tirai, ternyata dia mendapatkan kejutan dari pasukan Alpen Osman yang sudah bersiap untuk menyerang dan melepaskan anak panah ke arahnya. Melihat ini mereka berkata, ini adalah jebakan. Kemudian perkelahian pun terus berlanjut. Melihat mereka pergi melarikan diri, Osman berkata, Goktuk, jangan biarkan mereka melarikan diri, kejar mereka. Kemudian Goktuk pun pergi untuk mengejar mereka. Ketika di tengah hutan, pemimpin dari Katalan melukai kaki anak buahnya dengan mengatakan, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Lalu pria itu menjawab, jangan khawatir Tuan. Kemudian mereka pergi meninggalkannya sendiri, dan tidak lama Goktuk tiba lalu menyerangnya. Karena dia terluka dan tidak bisa melawan, akhirnya Goktuk membawanya sebagai tawanan. Pria itu dihadapkan kepada Osman dengan Goktuk berkata, pemimpin anjing-anjing itu melarikan diri, Bey, namun aku menangkap anjing ini. Melihat ini Osman mengatakan, mari kita bawa dia ke tenda dan kita akan membuatnya berbicara. Lalu kita akan mengerti siapa yang memberikan tulang padanya. Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat Osman memerintahkan Alpennya untuk membawa pendeta itu dengan menggunakan kereta tertutup. Goktuk yang saat itu terkejut melihat Osman dan yang lainnya mencegat mereka di hutan dan bertanya-tanya, semoga ini baik-baik saja, Beim. Namun Osman hanya tersenyum dan memerintahkan Aigul dan Besungur untuk mengambil alih pendeta dan membawa mereka melalui jalan yang lain. Mengingat hal itu, Osman berkata, dan sekarang kita tidak ragu tentang Rogatos, saudara. Katalan menyerang tentara Rogatos di Isnik untuk menculik pendeta. Mendengar ini Gundus mengatakan, Evalah, Rogatos tidak mengirim anjing-anjing itu pada kita. Lalu siapa yang melakukannya, Osman Bey? Nicola, Koses, atau Kaisar? Dan Osman menjawab, itu bisa siapa saja kakak, siapa saja. Pertama, ayo buat dia bicara. Lalu kita akan mengerti siapa yang memegang talinya. Lalu Gundus mengatakan, Evalah, Evalah. Kemudian Osman memerintahkan Alpennya untuk kembali ke suku. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.